Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, perjalanan umroh kali ini bersama orang tua kami, Profesor Dr. H.M.A. Tihami MAMM, Bapak Dr. Haji Muhammad Amin MM, Ibu Hajah Fauziah, Ibu Hajah Ruhilah, Ibu Triani, Ibu Rina Sufrina, dan saya sendiri. Pada kesempatan tahun ini kami berangkat bersama rombongan pada hari Jumat 19 April 2013. Pertama kali berkumpul di rumah Pak Prof. Tihami, atau yang lebih akrab kami sapa dengan Pak Imat. Beliau adalah mantan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Alhamdulillah kami sekelompok mendapatkan kesempatan yang istimewa dalam perjalanan ini, sehingga kami banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman atau ilmu yang amat sangat berharga dari beliau, karena beliau adalah sosok yang memiliki khazanah yang sangat amat luas, sehingga kita bisa menanyakan tentang sejarah Islam, lebih memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa luasnya. Setelah berdoa, berangkat menuju Bandara Cengkareng atau Bandara Soekarno-Hatta. Di sini kami berkumpul untuk selanjutnya proses imigrasi dan berfoto-foto bersama dengan pengelola Golden Firdaus Travel. Nah, kebetulan travel kami yaitu travel dari Pamulang, Tangerang Selatan. Selanjutnya proses imigrasi itu sekitar jam 4 pagi, karena pesawat insya Allah akan berangkat menuju Kuala Lumpur, Malaysia, karena kita menggunakan perjalanan yang sambil wisata negara. Jadi 2 kali transit, yang pertama di Malaysia, kemudian nanti di Muscat di negara Oman. Setelah proses imigrasi, selanjutnya adalah kami diterbangkan ke Malaysia. Berikut suasana di Malaysia. Alhamdulillah kami sudah sampai di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, dan seperti inilah keadaannya. Ini kita sampai di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Selanjutnya menuju transit ke tempat pesawat Oman Air untuk melanjutkan perjalanan menuju Muscat. Yang selanjutnya insya Allah kami teruskan juga sampai ke Jeddah, insya Allah. Ngomong apa tak? Ngomong apa? Kenalan Air menuju Muscat bersama-sama rombongan. Karena rombongan ini ada 7 orang, 7 itu bahasa Sanskertnya Sabta.
kebanyakan orang-orangnya itu mempesona, maka namanya rombongan Sabta Pesona. Jadi namanya Umroh Sabta Pesona. Ya, begitu. Speak, Bu, cerita perjalanan. Cerita perjalanan. Istilah betul lah. Cerita perjalanan kan? Kita perjalanan menyenangkan. Dulu. Pokoknya mah Arul dari jelinger, Arul tuh ya, jadi pinter, Arul pinter juga. Jadi dikepar ya. Iya dikepar. Sampai nih. Barang harus masuk tidak kan menduga nih. Dia culi juga harus lihat dengan caci segala lucu. Itu Sabta. dan orang-orangnya mempesona. Sabta pesona. Iya benar. Perjalanannya menyenangkan, apalagi ada Arul. Jadi namanya Umroh Sabta Pesona. Karena ada Arul dan Arul lah yang paling muda, sehingga Arul lah yang dapat beban paling banyak. Fiktif. Soalnya nggak ada di kamera. Bohong. Nggak bakal percaya orang. Lo gimana sih? Tapi gantian nanti sih kasihan sampai kerunya pulang kayak bolak balik. Lanjut ya. Lanjut Putri. Lanjut. Belajar jadi reporter. Tadinya kan kita nyangka bahwa dengan transit itu kan melelahkan. Tapi karena kita bertujuh dan mempesona semua, jadi perjalanannya tidak membosankan, menyenangkan. Jadi kesel-kesel udah terobati sekarang. Terobati. Pokoknya umroh. Jadi cek. Komen. Hitam dito. Hah? Hitam dito. Apa Hitam Putri. Putri. Oh. Nah, ya. Nanti lagi nganter. Cekin. حبيبي بهواك ما تغيب عن عيني ضل حوالي. Itulah perjalanan yang nampak di pesawat Oman Air dari Bandara Kuala Lumpur, Malaysia menuju ke Muscat, negara Oman. Di dalam pesawat ini sungguh luar biasa, kami bisa melihat peta rute perjalanan melalui LCD touchscreen yang kami bisa menemukan gambar-gambar baik peta perjalanan maupun kamera pesawat yang ternyata di sini juga bisa memutarkan video, film, lagu-lagu bahkan radio. Dan sebetulnya LCD ini juga berfungsi dapat bisa mengakses internet. بدي كون حدك بيتي هو قلبك روحي صارت عندك يا كل الهوى تبعد لما في يا أغلى الناس علي دوبني حني قبلك قلبي انكوى بدي كون حدك بيتي هو قلبك روحي صارت عندك يا كل الهوى. Kini tibalah sudah di Bandara Muscat, Oman. Di sini kami bersama rombongan transit untuk melanjutkan perjalanan berikutnya dari Muscat ke Jeddah, Arab Saudi.
غيرك ما بدي هوا، ما بدي هوا. من إلي بعدك قد الدنيا بحبك، انساني جوا قلبك خلينا سوا. حبك ساكن في وأقرب مني لي، بعدك حكيوا عيني وقالوا هيدا الدواء. من إلي بعدك قد الدنيا بحبك، انساني جوا قلبك خلينا سوا. بعدك حكيوا علي وقالوا هيدا الدواء. والعمر كله حبيبي بتمنى نكون سوا. العمر كله حبيبي غيرك ما بدي هوا. العمر كله حبيبي بتمنى نكون سوا. العمر كله حبيبي غيرك ما بدي هوا، ما بدي هوا. تشوفها الله على سحرك سوفها. كل اللي شافك القمر والله انت اجمل من القمر. الله عليها ما تشوفها الله على سحرك سوفها. كل اللي شافك القمر والله انت اجمل من القمر. واقول لك ايه هقول الله يا ريم عيونك سحرها والله حاجة تانية. جمالك ايه ما شاء الله اجمل ملامح شفتها اجمل ملك في الدنيا. ما قابلتش اجمل من كده زيك يا ريم قمر كده. ما قابلتش اجمل من كده معقولة في جمالك كده. رقتها كل الاماني في برقتها. ما اقدرش لازم اقول لها ملكه ومحدش قدها. الله عليها في رقتها كل الاماني في برقتها. ما اقدرش لازم اقول لها ملكه ومحدش قدها. واقول لك ايه هقول الله. Seperti inilah suasana kota Jeddah yang nampak dari atas pesawat. أجمل ملامح شفتها أجمل ملك في الدنيا. ما قابلتش أجمل من كده زيك يا ريم قمر كده. ما قابلتش أجمل من كده زيك يا ريم قمر كده. أجمل ملك في الدنيا. ما قابلتش أجمل من كده زيك يا ريم قمر كده. Hari kedua setelah bangun pukul 4 untuk sholat tahajud dan pukul 6 untuk sholat subuh, kami menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sholat subuh di Masjid Nabawi.
Kita berdiri di dekat makam Rasulullah SAW. Ya, di sebelah kanan, di sebelah kiri saya ini ada makam Rasulullah SAW. Begini memang suasana pada sholat subuh di kota Madinah atau di Masjid Nabawi. Itulah yang ingin saya maksud. Kubah berbangun hijau itu, di bawah itu makam Rasulullah SAW, Abu Bakar, As-Siddiq, dan Umar bin Khattab. Kita sampai sholat subuh ini melewati makam beliau ini. Jadi di depan inilah kami sekarang. Kami menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Namun bagi ibu-ibu baru bisa berkunjung sekitar pukul 7 pagi. Nah, adapun suasana pagi hari, kebetulan sekali kami bersama Pak Prof Imad dan Pak Amin menyaksikan atau menikmati suasana pagi hari setelah sholat subuh, bahkan menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Di Masjid Nabawi ini semestinya kita memperbanyak ibadah-ibadah seperti berzikir, iktikaf, dan membaca Al-Quran. Pada hari ketiga, setelah bangun pukul 4 untuk sholat tahajud dan pukul 6 untuk sholat subuh, maka seperti biasanya kami tidak pernah melupakan rangkaian yang sangat istimewa ini untuk menziarahi makam Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan sholat yang pernah dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu di tempat yang dikenal sangat mustajab, yaitu di antara kamar beliau yang sekarang ditempati sebagai makam beliau dengan mimbar Masjid Nabawi. Untuk selanjutnya, setelah berziarah, berkeliling ke kota Madinah. Di kota Madinah ini banyak sekali tempat yang sangat istimewa untuk dikunjungi. Kemarin hari pertama kita dari sholat subuh berjamaah dan akan segera melakukan hotel, dan hari ini rencananya berziarah di sekitar tempat-tempat penting di Madinah. Mau menuju ke tempat ziarah di Madinah dari Jabal Mahmid, terus Masjid Kuba dan sebagainya, akan berlangsung sampai kira-kira 11 siang waktu setempat. Di Jabal Mahmid itu satu gunung yang mengandung magnet, sehingga mobil bisa jalan sendiri tersedot oleh magnet itu. Terus yang kedua, nanti kita mampir pulang dari sana itu ke Perpustakaan Al-Quran terbesar
Lalu kita singgah juga di Handak, ya, di situ ada Masjid 7. Nah, itu yang bersejarah ketika terjadi perang Handak. Kemudian Masjid Kiblatain, masjid di mana terjadi pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Kemudian yang terakhir kita tutup Masjid Kuba, masjid yang didirikan pertama oleh Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Saya kira itu, nanti baru dari situ kita ke kebun kurma dan ke pasar kurma, dan akhirnya kita kembali ke Masjid Nabawi di sini. Saya kira begitu. Ini rombongan kita yang mau berangkat ini. Ini siapa? Ini Saik Hadis Sayyarah. Oke. Assalamualaikum. Lagi. Entes Saik Toyer. Lagi. Tolong dipegang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya juga pengen masuk kamera. Terima kasih, Pak. Pak Haji, mau di depan, Pak? Udah, depan. Selanjutnya perjalanan atau berziarah ke tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Adapun tempat-tempat yang bisa dikunjungi adalah pekuburan Baqi, Masjid Kuba, Jabal Uhud, dan makam syuhada Uhud. Kemudian juga Masjid Kiblatain, Masjid Assalamualaikum. Lembah Khandak, percetakan Quran, dan kebun kurma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab bin Umar. Ya Mustaqim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Syuhada Uhud. Ya Syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bima sabartum. Ma sabartum. Wa ni'mal badal. Wa ni'mal badal. Allahumma Allahumma ajzihim ajzihim anil islami anil islam wa ahlihi wa ahlihi haqqal jazaa al-jazaa wa ajil wajil sawabahum sawabahum akrim akrim aqamahum warfa warfa darajatihim minan karamika. هذا مشهور للكل. لا بس هذه المقبرة هذه وزيارة السنة لهذا المكان أن توقفون أمامها بس وتنتهي الزيارة بهذا. Ada suatu tempat yang sangat istimewa yang bukan termasuk sejarah, namun patut kita kunjungi untuk membuktikan kehebatan Sang Pencipta. Ziarah ini adalah ke sebuah bukit yang mengandung magnet, atau orang Indonesia sering menyebutnya dengan Jabal Magnet atau Medan Magnet Uhud atau Mintokah Al-Baido. Marilah kita ikuti edisi live dari kunjungan ke bukit yang mengandung magnet ini. Ya maksud saya yang mengandung magnet mana ya? Ya, kayak di sebelah sana kayak ikan mati itu naik sendiri ini. Ini mesin mati. Mati ini Mati, mati. udah denger. Mati itu. kenceng
Nanjak mana dulu ya? Wih, dipoto tuh bulan motor. Nanjak segitu kan? Lumayan. Terbukti katanya. Jadi memperhatikannya dari luar itu kan kateran orang membuktikan. Gunung Magnet. Bahasa Arabnya Jabal. Magnet itu bukan bahasa Arab. Di orang nyebutnya Jabal Magnet. Suatu daerah, suatu wilayah yang mengandung magnet, sehingga logam, mobil itu kan logam tuh, itu bisa terbawa oleh magnet itu. Jadi mobil meskipun mati mesin bisa ketarik oleh magnet itu. Lah ini ditemukan belum lama sebetulnya ini, dari tahun 99-an begitulah. Itu bermula dari jalan dari ke sini sampai di tempat ini terasa ada perubahan dalam perjalanan. Berkali-kali ada pengalaman itu, walau orang belum curiga apa-apa, dikira biasa. Tapi lama-lama karena banyak orang itu, maka dilakukan penelitian atau penyelidikan oleh pihak pemerintahan di sini. Ternyata di sini mengandung magnet. Nah, karena di sini di lingkungan gunung-gunung, diperkirakan gunung-gunung itulah yang mengandung magnet. Maka dikatakan Jabal Magnet. Merupakan salah satu tujuan kunjungan wisata untuk mereka yang datang ke Madinah. Saya kira itu, alhamdulillah. Jadi siapa saja yang mau ke Madinah, sedikit baik datang ke sini. Kesan ya, karena baru pertama kali merasakan perjalanan ke Jabal Magnet, ya mengasihkan. It's amazing. Jabal Magnet. Haru ke bawah ning gunung. Bukit Jabal Magnet. Saya nggak tahu ini kayak magnetnya kayak seperti apa, tapi tadi sempat dibuktikan dengan cara mobil dimatikan, kemudian ternyata meskipun tanjakan kok sampai naik sendiri, itu saya nggak ngerti juga. Wallah alam. Apalagi kalau luar kota kayak pindah Madinah itu kayak di perpustakaan Al-Quran di sini, dan kita mau masuk wilayah itu. Jadi saya Ya ini kita cakap Al-Quran, dan ini adalah koleksi dari terjemahan Al-Quran dari berbagai bahasa. Ada bahasa Urdu, ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lain. Sekali-kali tajwidnya gitu, ada tajwidnya gitu, yang mudah. Seluruh mudah itu kalau kata mudah, jadi nasional
9 orang yang khototnya. Jadi satu itu Ya, ini di Masjid Kuba. لما تجيبوا تصليتوا Kuba selesai melaksanakan sholat duha di Masjid Kuba. انا والله Pahalanya besar orang yang sholat duha. Dan masjid ini dalam sejarahnya merupakan masjid yang pertama didirikan oleh Muhammad Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu saya kira karena bersejarah itulah maka banyak orang mengunjungi di sini, dan Nabi sendiri menjanjikan menyatakan bahwa barang siapa yang sholat duha di masjid Kuba ini, masjid pertama ini, pahalanya besar sekali dibandingkan dengan di lain, misalnya umroh dan seterusnya. Saya kira itu. Ya. Sekitar ba'da zuhur, kami pun bersiap pergi menuju Mekah untuk berumroh. Kendaraan berangkat sekitar pukul 13.30 menuju Bir Ali untuk melakukan ihram serta kemudian bertalbiyah, tanda dimulainya ibadah umroh. Sepanjang perjalanan menuju Mekah sekitar 5 jam. Perjalanan ini diperbanyak dengan bertalbiyah dan berzikir. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik la syarika laka labbaik, Labbaik la syarika laka labbaik, Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik
وبارك على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آل سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت كما باركت على سيدنا إبراهيم على سيدنا إبراهيم وعلى آل وعلى آل سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من شخاتك والنار وما يقربني إليها Berjuta-juta manusia datang ke tanah suci ini dengan berbagai macam tujuan, dan tujuan yang paling umum adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang tua kami, Pak Profesor
Tihami, dalam umroh kali ini beliau menyempatkan diri untuk menulis, untuk menyelesaikan tulisan mushaf yang tengah disusunnya. Sebelumnya beliau memiliki keinginan untuk menyelesaikan susunan mushafnya di kota Madinah. Demikianlah rangkaian dari perjalanan umroh bersama kami dengan sebutan Sabta Pesona. Mudah-mudahan perjalanan umroh ini adalah perjalanan yang bukan terakhir kalinya dan akan berulang, mudah-mudahan, insya Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kalau kita melakukan ibadah umroh, umroh itu suatu ibadah yang intinya memang harus mendatangi Baitullah, Ka'bah dan Madinah dan Syariah itu. Nah, kalau umroh lepas itu yang bukan dalam rangka haji itu dilakukan biasanya sebelum waktu mikot zamani ibadah haji. Kalau umroh dalam rangka haji itu misalnya pada mikot zamani haji itu yang mengakibatkan kalau dalam haji itu umroh dilakukan dulu itu umroh dilakukan sudah haji umroh. Kalau umroh dilakukan bersama-sama haji kiron. Nah, kalau umroh lepas itu ya waktunya yang selama tahun itu, dan itu intinya mendatangi Baitullah. Rangkaiannya pertama kali dari mikot itu, kalau misalnya kita datang dari Indonesia, ya, itu biasanya kalau mau langsung ke Makkah itu orang-orang yang berangkat di pesawat itu dari pas di wilayah Yaman. Ada juga yang mengambil mikot di Jeddah, lalu terus pergi ke Mekah. Dan rangkaiannya pertama kali di mikot itu melakukan ihram, artinya berniat untuk melakukan ibadah umroh. Kalau sudah berniat ke situ, ya, dengan memakai pakaian ihram dan segala macam yang berkenaan itu sudah berlaku. Nah, adapun doa-doanya itu memang ya, tergantung atau dipersilakan kepada pelaku itu saja. Umroh itu. Nah, kemudian setelah dari mikot itu sampai di Makkah itu melaksanakan tawaf sebagai rangkaian dari umroh itu. Tawaf, selesai tawaf dilanjutkan dengan sa'i. Kalau tawaf itu mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali keliling dimulai dari Hajar Aswad. Nah, kalau setelah selesai tawaf itu terus menuju ke tempat sa'i untuk bersa'i 7 kali lingkaran, tapi yang ini berangkat sepanjang perjalanan
perasaan itu mulai dari titik sofa dan berakhir di bukit Marwah dengan 7 kali perjalanan itu. Nah, terus sesudah itu baru cukur ya halak dalam penelitian artinya tahallul selesai di situ. Nah, itu kalau dalam rangkaian orang yang baru datang ke sini. Kalau dari Madinah itu mikotnya namanya Jabal Ali. Nah, jika nanti sudah sampai di Mekah ya selesai melaksanakan umroh ya tadi dalam perjalanan awal hendak melakukan umroh lagi, maka mengambil mikot. Nah, mesti keluar kota Mekah itu ada 3 mikot yang itu yang biasa dilakukan itu ada yang harus dijadikan tempat mikot. Yang pertama dari Jamrona, yang kedua dari Tan'im, dan yang ketiga dari Hudaybiyah. Yang paling dekat itu dari Tan'im itu. Nah, itu kalau ngambil mikot dari situ dan selanjutnya dalam paket umroh itu biasa dari mikot niat dari Ihram terus sampai di Madinah Mekah bertawaf bersa'i dan bersyukur begitu selanjutnya gitu. Nah, kalau selesai melaksanakan umroh kemudian kan kita sudah tidak lagi dalam kondisi ihram. Nah, itu kita bisa mengunjungi tempat-tempat tertentu yang bersejarah, misalnya di Jabal Nur di situ ada 2 hiro, Jabal Sur ada 2 sur, di tempat-tempat yang lain juga itu bisa dikunjungi, termasuk di pemakaman Nahla misalnya dan seterusnya lah yang di Makkah itu. Nah, kenapa ada berziarah ke Jabal Nur? Di situ ada 2 hiro. Kalau kita ke situ kita mesti ingat bahwa waktu pertama kalau nuzul Quran itu disebutkan, nah disitulah Nabi menerima wahyu. Kalau Gua Sur di Gua Sur itu terletak di Jabal Sur itu ketika Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Sebelum berangkat ke Madinah 3 malam bermalam di gua itu untuk melakukan siasat sebelum keberangkatannya ke Madinah. Itu yang di Mekah. Kalau nanti sesudah biasanya para yang melakukan umroh itu selesai melaksanakan umroh dari di Mekah terus bagi ke Madinah. Di Madinah itu disebutkan dengan paket ziarah itu karena memang bukan dalam paket ibadah umrohnya itu sebagai ibadah ziarah ketemu di sana dengan Masjid Nabawi. Nah, hal-hal yang penting memang kenapa mesti ke Madinah karena di Madinah itu ada ada Masjid Nabawi, dan di dalam Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah SAW, lalu ada Raudhah yang dulu memang makam Rasulullah itu rumahnya Rasulullah sendiri, yang di Raudhah itu dulu memang masjid yang asli zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu berziarah pula pada waktu di Madinah itu ke Masjid Quba, dikenal sebagai masjid pertama yang dilakukan oleh Rasul ketika berhijrah ke Madinah. Lalu ke Masjid Qiblatain. Qiblatain itu satu masjid ada yang sangat monumen sekali ketika ada perintah menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis di Palestina, lalu dialihkan lagi ke Baitullah karena Nabi sendiri lebih senang berkiblat ke Baitullah daripada ke Baitul Maqdis. Itu kiblat. Kemudian berkunjung pula ke Jabal Uhud. Jabal Uhud itu gunung Uhud di mana yang terkenal sekali ketika pertempuran Uhud. Di situ kelihatan memang jajaran gunung Uhud. Ya. Lalu di sebelah tidak jauh dari gunung Uhud itu ada namanya Jabal Marma. Jabal Marma itu tempat di mana pasukan pemanah berada di situ ya untuk bertempur melawan orang-orang Quraisy. Lalu di tempat itulah muslimin terdesak karena memang kurang patuh pada komando Rasulullah. Nah, setelah di situ sehingga gugur para pahlawan termasuk Hamzah. Hamzah dikenal sebagai tokoh syuhada yang dimakamkan di situ.
itu di Madinah. Nah, jadi semua itu yang dalam sejarah itu kita ambil memang tapi banyak manfaat. Kemudian ke Masjid 7 yang dikenal dengan Khandak itu perangan Khandak yang terkenal sebagai suatu strategi defensif yang berhasil melumpuhkan lawan di situ. Masjid 7 itu dikatakan 7 karena memang di situ ada pos-pos pertahanan dari para sahabat Nabi yang kemudian monumen itu disebut dijadikan atau dikatakanlah namanya masjid itu. Sekarang yang ada masjid besar di situ yang menyatukan 3 masjid di antaranya. Secara itu yang yang ada di luar Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi sendiri tentu saja yang paling penting itu berziarah dengan Rasul, melihat pula nama-nama Rasul yang tercermin atau yang tertuang atau yang tertulis di dinding sebelah depan Masjid Nabawi itu. Jadi, kemudian di sebelah makam Rasul itu ada Raudhah yang kata Nabi sebutkan ma'baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah namanya itu. Yang maksud dengan rumahku itu ya sekarang makam Rasul itu. Dan yang di sebelah kanan itu batasnya adalah mimbar Rasul itu. Ya di sekitar itulah yang namanya Raudhah. Itu penting dikunjungi karena memang Masjid Nabawi yang dulu yang di Raudhah itu dan makam Rasul itu ya karena Rasul itu. Jadi saya kira itu banyak manfaat yang diperoleh dari ibadah itu. Kita melihat pula tempat-tempat tertentu itu yang menunjukkan bahwa real ajaran Islam itu bicara bagaimana waktu turun di Gua Hiro masih ada sampai sekarang, di mana Nabi berhenti ketika hijrah itu di Masjid Kuba masih ada sampai sekarang dan seterusnya. Jadi itulah yang bermanfaat. Lah sekarang ini ada tambahan itu, orang datang juga ke orang sana menyebutkan itu biasanya orang Indonesia ya menyebutkan itu Jabal Magnet katanya. Jabalnya gunung makanya dia magnet situ. Karena di wilayah itu ada magnet yang besar sekali tenaganya, energinya sehingga mobil sendiri bisa tertarik ya, bisa bergerak gitu, meskipun mesin penggerak tapi bergerak karena disedot atau didorong oleh itu. Nah itu sebetulnya yang Jabal Magnet ini tidak termasuk dalam paket ziarah pada tempat-tempat yang bersejarah gitu. Sekedar pengalaman baru. Saya kira itulah ya. Jadi untuk lebih jelasnya itu memang melihat perjalanan sendiri kita